Selamat datang teman-teman. Saya sangat senang dan antusias untuk menyambut Anda di video pertama di saluran ini. Hari ini kita akan memulai perjalanan yang menarik dalam dunia statistik, pemrograman Python, dan pengembangan web dengan Django. Jadi jika Anda penasaran tentang bagaimana kita bisa mengembangkan kekuatan Python dalam hal penggunaan metode statistik serta visualisasi data, maka di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita merancang sebuah website menggunakan framework Django dengan fitur visualisasi data serta peramalan penjualan. Dan sekedar mengingatkan, video ini menuntut teman-teman telah memahami dasar HTML, CSS, Python, dan framework Django, karena video ini tidak akan menjelaskan secara detail bagian-bagian yang tidak berhubungan langsung dengan topik pembahasan. Baiklah, langsung saja kita mulai tutorial kali ini. Pertama-tama, teman-teman membuat sebuah proyek yang akan saya buat. Saya letakkan di local disk C, di users Anong Media, dan saya beri nama dengan proyek web. Nah, proyek web ini bertujuan untuk menyimpan semua proyek-proyek yang akan digunakan dalam pembuatan website. Kemudian tahapan selanjutnya teman-teman membuka terminal dan masuk ke dalam direktori proyek teman-teman yang sebelumnya teman-teman buat dan mengetikkan cd kemudian nama direktori tersebut, proyek web. Oke. Tahapan selanjutnya yaitu teman-teman harus membuat sebuah lingkungan atau environment dengan tujuan agar proyek web yang teman-teman buat terpisah dari proyek utama komputer teman-teman. Teman-teman dapat membuat environment dengan mengetikkan Python min-env dan nama environment teman-teman. Di sini saya menamakan environment yaitu env. Kemudian enter, dan secara otomatis maka akan dibuatkan sebuah directory environment di dalam proyek web teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya yaitu teman-teman mengaktifkan lingkungan proyek yang telah teman-teman buat dengan mengetikkan env, kemudian scripts activate.bat dan enter. Maka teman-teman akan masuk ke dalam lingkungan atau environment project web. Tahapan selanjutnya yaitu menginstal Django dengan mengetikkan pip install Django. Enter. Proses penginstalan akan dimulai. Tunggu beberapa saat ya teman-teman, memerlukan beberapa menit. Oke, Django telah diinstalkan di dalam environment project. Tahapan selanjutnya yaitu, di sini kita diperintahkan agar mengupgrade PIP kita. Maka kita tinggal mengkopikan saja dan mempastekannya ke terminal.
Oke, setelah upgrade PIP, coba kita lihat listnya dulu. Nah, di sini telah terinstall ya, teman, Django, kemudian PIP, Django 4.2.5. Tahapan berikutnya yaitu kita membuat proyeknya, yaitu dengan ketik Django admin start project dan nama projectnya. Di sini saya menamakan projectnya yaitu my project. Oke, udah. Terus enter. Nah, oke teman-teman, di sini telah dibuatkan nama proyeknya. Base Directory Project. Nah, dalam Base Directory Project terdapat Directory Project. Teman-teman jangan bingung ya. Di sini Directory Project ini akan ada modul-modul yang dibutuhkan dalam pembuatan website nantinya. Nah, Directory My Project ini merupakan main directory proyeknya. Jadi teman-teman untuk Base Directory Project ini dinamakan Base Directory ya teman-teman. Kalau di dalam sini dinamakan Directory Project. Nah, teman-teman bisa mengubahnya dengan proyek website aja ya teman-teman. Proyek. Oke. Tetapi teman-teman jangan mengubah nama directory project yang di dalam proyek ini, karena hal itu dapat membuat proyek kita menjadi error ya teman-teman. Jadi ini biarkan saja. Setelah itu kita masuk ke dalam base directory proyek kita yang telah kita ubah tadi, cd proyek. Oke, coba kita paste the list. Tahapan selanjutnya yaitu kita menginstalkan MySQL sebagai database yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan data penjualan. Nah, teman-teman bisa menginstal MySQL dengan hanya mengetikkan pip install MySQL. Proses install. Tahapan selanjutnya agar proyek kita terkoneksi dengan SAMPP ya. Di sini saya menggunakan XAMPP untuk menjalankan server serta database-nya, maka teman-teman terlebih dahulu menginstalkan MySQL client. Maka teman-teman bisa langsung mengetikkan pip install MySQL client. Oke, udah. Coba kita cek lagi pip list. Oke, udah ya teman-teman. Di sini telah diinstalkan. Setelah MySQL serta MySQL client diinstal, teman-teman sekarang bisa melakukan running server dan membuka website teman-teman di browser. Tapi terlebih dahulu kita harus membuka SAMPP-nya dulu untuk menjalankan Apache dan MySQL. Dalam proses penginstalan serta integrasi SAMPP, teman-teman bisa mencari referensi video atau tutorial video banyak ya teman-teman yang menjelaskan bagaimana caranya mengintegrasikan SAMPP dengan proyek kita. Oke, setelah itu teman-teman
teman-teman kembali ke halaman sebelumnya dan melakukan running server dengan Python manage.py run server. Error. Oh ya, maaf ya teman, ternyata tetap di directory project. Oke, Python manage.py run server. Oke ya teman-teman, berhasil dilakukan running. Coba kita buka lah localhost-nya di browser. Oke ya teman-teman, kalau udah ada tampilan seperti ini, maka proses running serta pembuatan proyek website kita berhasil dilakukan. Kita hanya tinggal membuatkan aplikasi nantinya untuk memberikan tampilan seperti HTML, CSS, dan view serta model yang nantinya digunakan untuk menyimpan atau membuat sebuah kelas database. Selanjutnya teman-teman dapat membuka proyek yang sebelumnya teman-teman buat di VS Code. Nah, kemudian open folder, cari proyek web. Oke, select folder. Nah, udah. Trust. Udah teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat aplikasi. Kembali ke command prompt terminal teman-teman. Kemudian terlebih dahulu kita menyetopkan dulu run servernya dengan Ctrl C. Oke. Kemudian teman-teman bisa mengetikkan Python manage.py start app, kemudian nama aplikasinya. Saya di sini akan menamakan aplikasinya yaitu dashboard. Oke, udah ya teman-teman. Di Visual Studio Code juga di sini udah muncul aplikasinya. Oke. Masuk ke modul URL My Project. Biasanya saat pertama kali teman-teman membuat sebuah proyek Django, maka akan ada error ya seperti ini ya teman-teman. Import Django contrib could not be resolved form. Maka teman-teman dapat melakukan dengan mengklik view, kemudian comment planet, kemudian select interpreter. Jika tidak ada Python select interpreter, teman-teman dapat mengetikkannya di sini ya teman-teman. Select interpreter, pilih Python select interpreter, kemudian pilih Python 3.1. Oke, ya, yang berhasil, errornya telah hilang. Tahapan berikutnya teman-teman membuat sebuah file baru urls.py. Oke. Kemudian di urls.py my project, teman-teman masukkan pet dashboard. Di sini teman-teman tambahkan include. Saya harap proses-proses yang saat ini saya lakukan teman-teman udah paham ya teman. Karena tadi saya tidak akan menjelaskan kembali. Teman-teman bisa mencari tutorialnya apa maksud dari URLs, kemudian setting, views. Kenapa saya menambahkan dashboard, modul urls.py di dalam dashboard, semua
telah ada di tutorial YouTube, channel YouTube orang lainnya teman-teman. Dashboard URLs, kemudian ini bisa dihapus. Tahapan selanjutnya yaitu masuk ke setting, kemudian sini ya teman-teman, kita menginstal apps dashboard. Artinya bahwa kita melakukan registrasi terhadap aplikasi dashboard ke dalam proyek dengan menambahkan dashboard pada bagian list install apps. Oke, selanjutnya pada bagian template juga kita memasukkan template di bagian sini dengan tujuan agar template seperti HTML dapat kita letakkan ke dalam folder template nantinya. Setelah itu kita masuk ke dashboard, kita buat sebuah folder template template. Kemudian kita buat lagi folder dash. Selanjutnya kita buat file HTML-nya, kita beri nama dashboard.html. Oke. Kemudian di URL-nya kita ini ya teman, from Django URL path, kemudian from import views, URL path-nya path views.dashboard. Oke, di sini kita masuk ke halaman views, teman-teman. Kita tambahkan fungsi dashboard request. Konteksnya kita masukkan title home dengan kemudian return render request dashboard.html konteks. Oke, setelah itu dashboard kita coba dulu. Konteksnya tadi kita udah masukkan title, kemudian body-nya. Oke, coba kita masukkan H1 ya teman. Halaman dashboard. Coba kita run. Dah muncul ya teman. Oke. Mungkin itu saja video kali ini ya teman-teman. Di part selanjutnya kita akan membuat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam project kita nantinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.